Pada abad ke-26, sekelompok ras alien bergabung untuk membentuk aliansi militer yang disebut Covenant. Tujuan mereka adalah menemukan senjata super yang dikenal dengan nama Halo untuk memusnahkan umat manusia. Sementara itu, manusia mulai meninggalkan bumi dan membentuk koloni di planet Reach dengan membentuk United Nations Space Command atau UNSC. Mereka melatih para Spartans, prajurit super yang dimodifikasi secara genetik. Dalam misi terakhirnya, tubuh Master Chief atau John dikendalikan oleh AI bernama Cortana untuk mengalahkan musuh. Dan saat ini John berada di ambang kematian sehingga para dokter yang merawatnya sengaja memutus sinkronisasi Cortana agar nyawa John dapat diselamatkan. 6 bulan kemudian, John dan Spartans lainnya menjalankan misi di salah satu desa lokal beserta para tentara lain untuk mengungsikan penduduk setempat. Mereka menjelaskan bahwa ini hanya sementara sampai dinyatakan aman. Namun pemimpin mereka yang dipanggil dengan sebutan The Mother menolak untuk meninggalkan wilayah itu hingga terjadilah kerusuhan. Beberapa saat kemudian, John memutuskan untuk mencari beberapa tentara yang tersesat di dalam kabut. Namun tiba-tiba saja, salah satu di antara mereka melihat sesuatu yang bersembunyi. Mereka terus menembaki area sekitar hingga John dan Kopral Perez yang tersisa. Di waktu yang bersamaan, John mengendus bau dari makhluk tersebut dan berhasil menghindar. Pertempuran pun dimulai. Perez. John berhasil melawan mereka dan menemukan semua mayat para tentara dan juga Kopral Perez yang terluka. Lalu sekelompok arbiter raksasa mengelilinginya. Dan di saat yang bersamaan, pasukan Covenant mulai menyerang desa sekaligus menghancurkan planet tersebut. Sebagian besar penduduk bergegas masuk ke dalam kapal ruang angkasa untuk dievakuasi, namun tidak dengan The Mother dan beberapa pengikutnya. Setelah kembali ke Reach, John berbicara dengan Eckerson, bos baru yang bertanggung jawab atas para Spartans, dan menjelaskan bahwa saat ini Covenant sedang mempersiapkan sesuatu. Namun Eckerson tidak percaya pada John dan menganggapnya sebagai halusinasi akibat Cortana. Setelah itu, John diam-diam pergi mengunjungi Admiral Margaret yang kini menjadi warga sipil. Ia meminta John untuk mencari lebih banyak bukti rencana Covenant dan berjanji akan mempercayainya kembali. Adegan berpindah ke The Rubble di mana mantan Spartans bernama Soren dan rekannya telah membebaskan seorang penjahat bernama Felix dari penjara karena pria itu mengetahui keberadaan Dr. Halsey. Dengan mengikuti petunjuk Felix, Soren beserta kelompoknya melakukan perjalanan antariksa dan menemukan kapal yang telah hancur. Lalu Soren dan Felix bersiap-siap untuk menyelidikinya. Mereka berhasil melewati jembatan berbahaya dan tiba di ruang kargo. Lalu Soren membuka sebuah pot yang ternyata kosong dan di saat yang bersamaan kapal luar angkasanya pergi dan sekelompok tentara muncul untuk menangkap Soren. Terungkap jelas bahwa ini semua adalah jebakan dari Felix yang menginginkan hadiah atas penangkapan Soren. Adegan berpindah di suatu tempat tersembunyi. Halsey bersama seorang gadis bernama Julia yang menceritakan tentang suatu lorong dan beberapa ruangan yang tidak boleh dilihat. Sebelum Halsey menanyakan lebih detail, Julia mendadak mimisan dan tewas begitu saja. Beberapa waktu kemudian, Halsey memeriksa seorang Julia lainnya dan kejadian sama terulang kembali. Tell me his name.
Kembali ke The Rubble, seorang pria sedang memindai semua penduduk lokal untuk mencari beberapa orang budak yang harus kembali bekerja, termasuk Kwan. Gadis ini bersembunyi di suatu tempat dan mencoba melepaskan pelacak dari telinganya, namun akhirnya ia harus melarikan diri. Kwan melompat ke dalam saluran pembuangan, berhasil melepas pelacaknya dan bersembunyi. Namun kedua pria itu sudah tiba dan mulai mencarinya. Mereka berpencar dan Kwan berhasil mendorong salah satu dari mereka keluar. Lalu pria lainnya melompat ke arah Kwan dan terjadilah perkelahian. Hingga akhirnya Kwan berhasil mengakhiri segalanya. Kemudian gadis itu bertemu dengan putra Soren bernama Kessler dan mencoba memberitahunya bahwa mereka dalam bahaya. Tetapi bocah kecil itu yakin sang ayah akan terus melindungi mereka sehingga Kwan terpaksa memberitahu bahwa Soren tidak akan kembali. Sementara itu, Leira, istri Soren, mulai curiga terhadap kru sang suami yang tidak melakukan upaya apapun. Adegan berpindah ke UNSC, di mana John mengungkap pada Kai bahwa sosok misterius yang membuat para alien pergi adalah Maki, anggota Covenant yang seharusnya sudah mati. Beberapa saat kemudian, mereka melihat salah seorang petugas mengubah status tim Cobalt yang sedang menjalankan misi. John merasa ada sesuatu yang tidak beres, kemudian pria itu menemui Eckerson untuk menanyakan alasannya. Alih-alih mendapatkan jawaban, sang atasan justru mengabaikan kekhawatiran John. Di tempat lainnya, Reese berlatih dan mencoba menyembunyikan luka-lukanya. Ia tak ingin Spartans lain menganggapnya lemah dan mengeliminasinya dari misi. Namun selama latihan di lapangan, justru dialah anggota yang paling lambat hingga John terpaksa membuatnya jatuh dengan tembakan. Reese mulai putus asa untuk membuktikan dirinya baik-baik saja. Ia memanjat tebing untuk mengalihkan perhatian sebelum melarikan diri, namun ia terus melambat dan akhirnya terjatuh. Hit on target. Kembali ke Halsey yang menyaksikan beberapa karyawan membawa pergi jasad Julia. Kemudian dia berbicara dengan Eckerson, orang yang mengendalikan situasi di rumah tersebut. Namun pria itu menolak menjawab beberapa pertanyaan Halsey dan membawa sosok Julia yang baru untuk mendampinginya. Tiba-tiba terjadi kebakaran di dalam ruangan, namun Eckerson tetap beranjak pergi serta mengungkapkan bahwa Halsey berada di dalam ruang hologram yang aman. Kemudian pria itu berjalan menuju tempat penyimpanan artefak dan saat ia akan menyentuh, tiba-tiba saja Cortana muncul dan memberitahukan bahwa kemungkinan ada 97% terjadi sesuatu yang buruk, sehingga Eckerson menyimpulkan bahwa mereka tidak bisa menghentikannya. Malam harinya, John berkunjung ke rumah Kopral Perez dan menanyakan alasannya berbohong pada Eckerson. Wanita itu terdiam dan mengakui bahwa dia benar-benar melihat para alien itu, namun ia bersalah karena semua teman-temannya tewas dan memilih untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi. John kembali ke Reach untuk memeriksa progres tim Cobalt yang kenyataannya tidak pernah meninggalkan planet tersebut, sehingga temuan ini sesuai dengan perkiraan John bahwa Covenant sengaja mengacaukan komunikasi sebelum menghancurkan Sanctuary dan Reach menjadi target berikutnya. John terpaksa berbohong pada Spartans bahwa mereka diizinkan untuk menyelamatkan tim Cobalt. Lalu mereka pergi menjalankan misi tersebut, namun di saat yang bersamaan Covenant tiba di pangkalan UNSC dan mulai membunuh para tentara.
John beserta timnya mendarat di Visegrad dan segera menghubungi tim Cobalt namun tak ada respon. Lalu mereka melakukan pencarian dan masuk ke suatu markas. Di tempat itulah mereka menemukan makanan yang ditinggalkan, menandakan adanya evakuasi yang terburu-buru. Saat Reese menekan mesin panel, tiba-tiba saja suara tidak jelas terdengar di sistem komunikasi. John mengenali suara itu berasal dari serangan sebelumnya. Adegan beralih ke Kopral Perez yang tertidur di meja kerjanya sembari mendengarkan rekaman pertarungan beberapa waktu yang lalu. Gerakan jarinya seiring dengan suara yang dikenali oleh John tiba-tiba saja. Sementara itu, John beserta timnya yang mendadak dikelilingi oleh tentara UNSC yang menangkap mereka karena menggunakan kapal dan senjata tanpa izin. Namun, perhatian John tertuju pada pintu misterius di dalam ruangan itu. Ia membukanya dan ternyata hanya menemukan ruangan kosong. Kembali ke UNSC, Admiral Keyes marah pada Spartans karena telah melanggar peraturan dan menangguhkan mereka semua. Namun John yakin ini semua telah direkayasa oleh seseorang. Dengan tegas, Admiral Keyes memutuskan untuk melakukan pemantauan neurokimia terhadap John dan akibatnya para Spartans ragu untuk kembali mempercayai John. Beberapa saat kemudian, John menyerang dua orang penjaga yang menemaninya agar bisa melarikan diri. Di tempat lain, Kai berusaha menjelaskan pada Eckerson bahwa Spartans lainnya juga ditipu oleh John. Namun pria itu tidak peduli dan menyatakan kini John telah melarikan diri. Lalu Eckerson mengungkap bahwa Covenant telah tiba dan semua atasan mereka telah mengetahui situasi ini sehingga mereka bersiap untuk melakukan evakuasi secara diam-diam. Sementara itu di The Rubble, Quan memberitahu Lyra bahwa bahaya sedang mengintai mereka karena kru Soren telah menerima suap. Lalu Lyra berpura-pura menolak ikut dalam pencarian Soren dan meminta kru tersebut segera pergi. Tak lama kemudian, Lyra, Quan, dan Kessler berhasil menyusup dalam kapal Soren dan bersiap untuk lepas landas. Namun salah seorang kru melihatnya dan tidak membiarkan mereka kabur begitu saja. Kejadian ini membuat Lyra putus asa untuk menyelamatkan anaknya, lalu ia memberikan kalung kepada Quan untuk membeli tiket dan membawa Kessler pergi. Anggota kru Soren yang bernama Antares menginterogasi Lyra. Mereka kesal karena terjadi kesenjangan materi antara Soren dan teman-temannya. Akan tetapi Lyra yang tidak memahami pembicaraan ini merasa dimanipulasi. Dan di saat yang bersamaan, terdengar suara aneh yang sangat mengganggu, membuat beberapa orang dari anggota kelompok itu pergi memeriksa situasi, sementara Lyra Just tell me what I want to know. Beberapa saat kemudian, wanita itu sadar dan Quan-lah yang ternyata menarik perhatian mereka. I asked you a question. Sementara itu, ditampilkan adegan Eckerson mengucapkan perpisahan pada Halsey dan kemudian wanita itu menjelaskan bahwa Julia, adik Eckerson, meninggal karena tubuhnya tidak tahan terhadap augmentasi Spartan. Hal ini membuat Eckerson kesal dan pergi sejenak, dan tak lama kemudian ia kembali meninggalkan Soren bersamanya. John menemui Admiral Margaret dan menceritakan situasi yang sedang terjadi. Meskipun ingin memperingatkan semua orang tentang kedatangan Covenant, Admiral Margaret meminta John tetap diam dan mengikuti perintah. John yang merasa kesal akhirnya pergi meninggalkan Margaret yang sebenarnya tidak pernah benar-benar meninggalkan organisasi tersebut. Kemudian, pria itu mencari Kopral Perez dan menemukannya di gereja. Gadis itu telah mengaku bahwa dia juga melihat Maki selama pertempuran dan tidak bisa tidur karena suara-suara aneh itu terus terngiang di kepalanya. Lalu ia memberikan rekaman itu kepada John. Ini bukanlah suara biasa, melainkan suatu pesan dalam bahasa Covenant yang diterjemahkan sebagai ancaman untuk membunuh semua manusia. Suasana berubah kacau dan orang-orang mulai panik berlarian di sepanjang jalan ketika rumah-rumah mulai hancur terbakar.
Begitu juga dengan Kopral Perez yang hendak kembali ke rumahnya, namun John berhasil menghentikan sebelum terjebak dalam kebakaran. Tiba-tiba saja, sesosok alien menyerang dengan menggunakan kamuflase aktif sehingga John segera bertindak. Sementara itu, listrik tiba-tiba padam dan ruangan Halsey kehilangan hologramnya, menandakan berada di dalam penjara UNSC. Tanpa adanya penjagaan dan alarm pengaman, Halsey dan Soren kabur untuk memantau keadaan. Sangatlah mudah bagi Halsey untuk mengenali setiap sudut dan lorong tempat tersebut. Akhirnya, mereka menemukan sekelompok tentara yang telah tewas, lalu mengambil senjatanya. Di saat yang bersamaan, Maki membawa pergi Cortana dan mengirimkan beberapa alien agar menyerang Halsey dan Soren. Kembali ke John dan Kopral Perez yang melintasi kota yang dihancurkan oleh Covenant. Di saat yang bersamaan, mereka harus menghindari banyak tembakan dan ledakan. Akhirnya, mereka bertemu dengan Reese dan beberapa tentara yang sedang melawan musuh. Lalu John dan Kopral Perez mengambil senjata dan ikut bergabung dengan kelompok tersebut. Para tentara kehilangan komunikasi dengan UNSC, hingga akhirnya John mengajak mereka menyusun suatu rencana agar bisa kembali ke pangkalan. John memecah kaca jendela agar mereka semua melompat keluar gedung, sementara Reese berduka karena kehilangan Danilo, melemparkan granatnya sebelum melarikan diri. Beberapa saat kemudian, muncullah alien yang lebih besar bernama Wraith, dan Louis bertekad mengorbankan diri dengan membawa beberapa bahan peledak. Kini John, Reese, dan Kopral Perez melanjutkan perjalanannya menuju pangkalan UNSC. Mereka tiba di pangkalan dan mengetahui bahwa Eckerson telah pergi membawa semua perlengkapan Spartans. Lalu Kai juga sama sekali tidak terlihat. Ini sangatlah aneh. Kemudian John menghadap Admiral Keyes yang menjelaskan bahwa kekalahan tim Cobalt meninggalkan celah bagi Covenant untuk mendarat. Serta kabar lainnya adalah keputusan untuk membiarkan Reach runtuh. Sehingga semua personil dan armada utama telah pergi dan saat ini prioritas Keyes adalah evakuasi. Reach terus jatuh dan sebagian besar dari mereka bergabung dengan John dan para Spartans untuk bertahan di luar pangkalan. Sementara di markas utama, Keyes bertemu dengan Halsey dan Soren, berencana membawa mereka ke dalam pesawat kargo. Di tengah percakapan, Halsey memberitahu bahwa Maki masih hidup dan mengambil Cortana. Adegan berpindah ke hangar utama di mana pesawat kargo bersiap untuk lepas landas. Namun, tiba-tiba sekelompok alien elit menyerang mereka. Kekacauan ini membuat Admiral Keyes meminta bantuan Spartan untuk melindungi mereka. Suatu kesalahan teknis membuat Keyes terpaksa turun untuk memutuskan sambungan bahan bakar, namun situasi tidak berpihak padanya. Pria itu memerintahkan Kopral Perez agar segera menarik tuas dan menyelamatkan warga sipil. Halsey, Soren, Spartans, dan beberapa tentara selamat karena berada di balik gerbang. Mereka menyaksikan ledakan lainnya dan pemandangan kota yang terbakar. Di saat yang bersamaan, alien terus berdatangan. Maka dari itu, John tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bertarung dengan Arbiter secara langsung. Tiba-tiba, Maki muncul untuk menghentikan pertarungan itu, lalu Vanak memanfaatkan situasi untuk menyerang Arbiter, namun akhirnya... No! 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 No!
John beserta timnya bertarung melawan alien yang terus berdatangan. Tak lama kemudian, sebuah kapal muncul di dekat lubang dinding dan ternyata Lyra yang datang menyelamatkan mereka. Para tentara bergegas masuk, sedangkan Quan menembaki alien yang terus berdatangan. Keadaan ini membuat Rhys menolak untuk meninggalkan jasad Fanak. Ia pun kembali berlari ke dalam bangunan. Kapal kembali meluncur keluar angkasa, sementara John melihat seluruh Reach terbakar sampai akhirnya kehilangan kesadaran. Dalam ingatannya, Cortana memohon pada Admiral Margaret untuk menyelamatkan nyawa John. Kemudian wanita itu menyetujuinya dengan suatu syarat Cortana harus melakukan sesuatu sebagai gantinya. Adegan berpindah ke kapal Covenant, Maki melihat Reach terbakar lalu mencoba mengakses Cortana untuk menemukan lokasi Halo. Setelah melakukan beberapa kali percobaan, akhirnya Cortana muncul dan menolak memberikan informasi tentang John. Beberapa saat kemudian, John sadar dan Halsey menegaskan saat ini Rhys membutuhkan operasi untuk bertahan hidup, namun prosedur itu terpaksa ditunda karena peralatan medis yang tidak memadai. Selain itu, mereka belum berhasil menghubungi siapapun untuk meminta pertolongan. John putus asa dan ingin mencari informasi rekan-rekannya yang mungkin masih selamat. Namun, itu sangat mustahil. Beberapa hari kemudian, John terbangun dari tidurnya dan kapal mereka mendarat di suatu pos tambang bernama Aliria. Halsey segera membawa Rhys ke rumah sakit, sementara Soren dan Lyra mencari Kessler. Pasangan suami istri itu masuk ke toko untuk mendapatkan informasi valid tentang keberadaan Kessler. Tak lama kemudian, mereka pergi menuju ke tempat yang dimaksud. Akhirnya, Lyra dan Soren tiba di lingkungan pabrik dengan rumah hunian di dalamnya. Ketika mereka mengetuk pintu, muncullah dua orang wanita. Mereka menolak mengembalikan Kessler. Kejadian ini memicu emosi Lyra sehingga Soren menariknya keluar. Lalu pria itu kembali menemui pemilik rumah untuk melanjutkan negosiasi. Di saat yang bersamaan, Lyra mendengar suara aneh, lalu mengikutinya. Baby? Adegan berpindah ke Rhys yang telah siuman dan bertemu kembali dengan Halsey sang penyelamat. Namun kerusakan yang cukup serius membuat Rhys tidak bisa lagi bergabung dengan Spartans. Di saat yang bersamaan, Quan berusaha memindahkan jasad Fanak dan menyiapkan makam. Tiba-tiba saja gadis itu dikelilingi sekelompok orang berjubah merah. John yang mendengar teriakan Quan segera berlari menghampiri, dan ternyata mereka adalah penduduk lokal yang menyarankan agar jasad Fanak dibakar sesuai tradisi, di mana roh akan kembali menemukan jalannya. John yang tidak mengenal ritual tersebut membiarkan Quan agar mengatur semuanya. Beberapa saat kemudian, Rhys dan Halsey bergabung untuk mengucapkan kalimat perpisahan, dan ritual pun ditutup dengan menyalakan api pembakaran. Quan melihat nyala api dengan tatapan kosong. Tiba-tiba gadis itu mendengar suara aneh dan My Who heart. the hell are you? Who are you? You're Quan Ha, last of the Ha's. Do not forsake your name. Leave me alone. Protector. sementara itu Maki terkejut saat mereka kembali ke markas Covenant atau High Charity karena misi mereka dianggap gagal. Lalu terjadilah perdebatan karena arbiter merasa dimanipulasi oleh Maki. Tiba-tiba saja Cortana memproyeksikan keberadaan Halo. Lalu Maki menggunakan kesempatan ini untuk membuat arbiter percaya bahwa ini adalah takdir mereka dan kapal mereka pun berbalik arah. Keesokan harinya, Lyra kembali ke toko dan mengancam si penjaga sampai mengakui bahwa UNSC lah yang membawa Kessler pergi. Sementara itu, Rhys harus berjalan dengan menggunakan tongkat untuk mengurangi rasa sakitnya. Karena alasan itulah, ia memilih untuk menetap di Aliria, menganggap misinya telah selesai. John sangat bersedih karena Rhys adalah satu-satunya anggota yang tersisa dari Spartans.
Adegan berpindah ke pusat pelatihan planet Onyx, di mana Ackerson melihat Kai memakai armor dan bergabung dengan ribuan tentara yang menerimanya sebagai pemimpin mereka. Pria itu berhasil memanipulasi hingga Kai percaya bahwa semua anggota Spartans telah tewas. Lalu adegan lainnya muncul Kopral Perez yang bergabung dengan misi menghancurkan kapal Covenant. Ternyata situasi tersebut hanyalah simulasi latihan yang dipimpin oleh Kai. Ia mengomel karena timnya kurang bekerja sama sehingga mereka harus menjalani simulasi lainnya. Akan tetapi, Kopral Perez menolak mengikuti perintah itu karena hanya mengulangi rencana serta kegagalan yang sama. Namun perkiraan itu meleset, kali ini mereka berhasil menyelesaikan misi dengan sukses. Kembali ke John yang sudah tiba di Onyx, suatu wilayah dari Intelijen Angkatan Laut atau ONI, di mana awal mula Spartans berasal. Disinilah Quan memisahkan diri dan mengikuti sosok The Mother menuju ke dalam hutan, lalu menemukan sebuah sumur. Karena mereka semua sedang diburu oleh tentara, Quan melompat untuk menyelamatkan diri. Gadis itu selamat dan bertemu dengan Halsey. Di saat yang bersamaan, Lyra dan Soren pergi meninggalkan John untuk mencari Kessler. Sementara John sendiri sengaja berhadapan dengan para tentara yang berpatroli di area tersebut, namun akhirnya ia tertangkap. Kembali ke Halsey yang menceritakan bahwa ia pernah tinggal di tempat ini sekitar 20 tahun yang lalu. Sementara Quan melihat sosok The Mother terus memandunya sampai pada akhirnya mereka menemukan laboratorium di mana tim lama Halsey termasuk Miranda Keyes melakukan penelitian secara rahasia. Di saat yang bersamaan, para tentara membawa John ke dalam sel dan mengikatnya. Namun dengan cepat John mengalahkan mereka. Semua kejadian ini terekam oleh kamera keamanan dan Ackerson menunjukkannya kepada Kai. Pria itu lagi-lagi berbohong dan mengatakan bahwa John bekerja sama dengan Covenant untuk mencuri artefak yang diselundupkan dari Reach. Lalu John berjalan ke suatu ruangan panel komputer dan bertemu dengan Kai. John berusaha menjelaskan bahwa Ackerson telah membohongi mereka, namun Kai tidak percaya dan pertarungan pun dimulai. I guess not. Kai berhasil mengalahkan John, lalu meninggalkannya begitu saja. Di saat yang bersamaan, Cortana muncul dan memberitahu John bahwa saat ini ia bersekutu dengan Covenant, sehingga John harus menemukan artefak agar dapat terhubung dengan Maki dan menghentikannya. Pria itu leluasa bergerak melalui berbagai fasilitas karena Cortana menjaga keselamatannya. Kemudian, Cortana muncul di samping Admiral Margaret untuk memberikan informasi terbaru, dan wanita itu kembali mengingatkan Cortana agar tetap bersama Covenant untuk terus memantau Maki. Sementara itu di kapal Maki, sang pendeta menemukan suatu transmisi dan memerintahkan arbiter untuk membunuh Maki. Namun perintah itu ditolak dan akhirnya terjadilah pertarungan. Lalu Maki melihat artefak itu bercahaya dan segera menyentuhnya. Kini kesadaran John dan Maki muncul di Halo. John meminta Maki untuk segera menghentikan semuanya karena akan berimbas pada kelangsungan hidup manusia. Namun Maki tak ingin manusia maupun Covenant yang nantinya mengendalikan Halo. Wanita itu menginginkan John bergabung dengannya untuk membangun dunia yang baru setelah menghancurkan kedua ras tersebut. Di saat yang bersamaan, tentara dari kedua belah pihak mengancam dan bersiap menyerang mereka, sehingga John dan Maki melepaskan artefak secara bersamaan.
Maki segera melarikan diri dari pendeta yang mengejarnya, namun tiba-tiba Cortana muncul dan mengecoh keadaan. Tentu saja kesempatan ini dimanfaatkan oleh Maki untuk mengakhiri semuanya. Beberapa saat kemudian, Cortana mengkonfirmasi bahwa ia telah menemukan lokasi Halo pada peta antariksa. Setelah kejadian itu, Maki berterima kasih pada Arbiter karena telah membela dirinya, dan wanita itu menyematkan simbol sebagai tanda mereka telah terikat. Sementara itu di Onyx, Kai menemukan Eckerson yang telah mengubah simulasi latihan dan terungkap bahwa selama ini John telah mengatakan hal yang sebenarnya. Lalu Eckerson mengakui kebohongannya dan Kai segera pergi membantu John. Beberapa saat kemudian, Margaret memerintahkan Eckerson agar mempersiapkan pasukan untuk memulai serangan. Namun dengan mudah mereka dihancurkan oleh Covenant sehingga Admiral Margaret bersikeras akan mengorbankan semua pasukan untuk mencegah Covenant mencapai Halo. Sementara itu, John kembali tertangkap dan dikelilingi oleh para tentara. Namun mereka semua menolak perintah salah seorang jenderal untuk menyerang John. Penolakan ini membuatnya marah dan bersiap untuk melukai John. Tiba-tiba saja Kai datang dan Stop right there! kembali ke Halsey dan timnya yang menemukan suatu struktur misterius berisi untaian DNA campuran antara manusia dan Covenant. Ketika Kwan menyentuh struktur tersebut, sebuah permata kecil mulai bercahaya. Gadis itu mengambilnya, lalu peta bintang muncul di hadapan mereka. Kwan menggerakkan batu permata tersebut sehingga berhasil mengaktifkan rahasia peta dan menampilkan jembatan rahasia yang membawa mereka ke laboratorium kuno. Di sana mereka menemukan sisa-sisa penelitian seorang ilmuwan menyerupai manusia. Tiba-tiba tempat itu mulai terguncang dan mereka pun melarikan diri. Get out! Miranda, Saat tiba di sisi lain, tepat sebelum jembatan itu menghilang, mereka melihat sesuatu yang menakjubkan. Dan satu hal lainnya, Miranda berhasil mengambil kotak kecil dari dalam tempat misterius tersebut. Adegan berpindah ke Soren dan Lyra. Mereka sampai di tempat pelatihan Spartans. Beberapa saat kemudian, sekelompok anak muncul disusul dengan beberapa orang tentara. Soren pun segera menghampirinya. Beberapa tentara berhasil menangkap Lyra serta Kessler lalu membawanya pergi. Kini Kwan kembali bergabung dengan Soren. Mereka mengumpulkan senjata untuk menyelamatkan keluarga. Kini John menemui Eckerson dan terungkap bahwa Admiral Margaret adalah pembohong. Virus yang mereka gunakan untuk melawan Covenant ternyata lebih kuat dari perkiraan. Ketika sudah diaktifkan, virus itu akan menghancurkan segala sesuatu dalam radius 1 mil, termasuk manusia maupun Covenant. Setelah mendapatkan armornya kembali, John meminta Eckerson untuk mengelabui Admiral Margaret agar ia bisa mencuri kapal untuk pergi ke Halo. Dan sebelum meninggalkan pusat pelatihan, John berbicara pada semua orang untuk mengkonfirmasi bahwa saat ini dia masih hidup. What the hell happened down there? Dark places contain dark things. Sementara itu di laboratorium, Miranda membuka kotak yang dibawanya dan menemukan spora aktif. Lalu keanehan terjadi saat salah satu asisten laboratorium merasa tidak sehat dan menyerang salah satu rekan kerjanya. Hey, Janine. Adegan berpindah ke tim Kai. Suatu ledakan mengenai kapal sehingga mereka terdampar di luar angkasa. Kemudian mereka berhasil membentuk formasi dan mendarat ke kapal Covenant. Namun alien terus berdatangan dan mereka mulai kehabisan amunisi. Saat ini Kai membutuhkan bantuan, namun Admiral Margaret menolak permintaan tersebut karena prioritas utamanya adalah Halo. Karena merasa bersalah, John memutuskan untuk menyelamatkan Kai terlebih dahulu. You have no idea what I can do.
Setelah semuanya selesai, John dan beberapa Spartan Three membawa Perez kembali ke pangkalan, sementara Kai tetap tinggal untuk menyelesaikan sesuatu. Di saat yang bersamaan, Maki melihat sekelilingnya dan meminta bantuan Cortana. Akan tetapi, kecerdasan buatan itu menolak perintah sehingga Maki terpaksa menghancurkan perangkat itu. Wait. Adegan berpindah ke penjara di mana Lera, Kessler, dan Eckerson melihat seorang asisten laboratorium bermutasi. Beruntung Eckerson berhasil melumpuhkannya. Hey! Di saat yang bersamaan, Soren yang mendengar teriakan itu datang tepat waktu dan mereka berhasil menyelamatkan keluarga beserta Eckerson. Setelah mengantarkan Kopral Perez ke unit kesehatan, John kembali mendengar suara aneh di dalam kepalanya. Ia segera mencapai kapal utama Covenant untuk menyelamatkan Cortana yang telah menyatu dengan sistem kapal, serta memperingatkan John bahwa semuanya sudah terlambat. Setelah mendarat di dalam Halo, John bersama Cortana berhasil menemukan pedang plasma lalu pergi mencari Maki. Sementara itu, Kai menabrak kapal Covenant lainnya dan memberikan keunggulan untuk umat manusia. Namun kejadian ini mungkin saja menewaskan Kai. Di saat yang bersamaan, terjadi kericuhan di ruang pengawasan. Beberapa petugas mulai menyerang satu sama lain dan semua kecurigaan ini berawal dari wadah spesimen yang mereka temukan di situs kuno beberapa waktu yang lalu. Halsey pun segera menyelamatkan diri. Wanita itu kembali ke laboratorium dan menemukan Miranda yang menjelaskan bahwa spora misterius itu menyebar pada jaringan hidup hingga menyebabkan reaksi neurologis pada manusia, mirip seperti senjata pemusnah biologis. Tiba-tiba saja Halsey terdiam, bekas luka di lehernya menunjukkan bahwa ia telah terinfeksi. Lalu Miranda menempatkan Halsey di sebuah tabung krayo untuk menyelamatkannya. Kembali ke Eckerson yang memimpin rombongan Soren, meskipun dikelilingi banyak mutan. Get him out of here! One! Quan kewalahan menghadapi para mutan itu hingga akhirnya ia terpojok dan merasa putus asa. Dengan mata tertutup, gadis itu kembali bertemu dengan The Mother, meyakinkan bahwa hanya dialah yang bisa menyelamatkan semua orang. Berkat kekuatan itu, Quan berhasil melarikan diri dan bergabung kembali dengan kelompok Soren. Setelah semua berkumpul, Lera memutuskan untuk meninggalkan mereka karena telah terinfeksi. John berhasil menemukan Maki dan Arbiter, mereka pun segera memulai pertarungan. Keadaan Maki membuka akses ke suatu bangunan dan lagi-lagi menawarkan kerjasama kepada John. Namun pria itu tetap menolak. Tiba-tiba beberapa struktur bangunan muncul dari permukaan Halo bersamaan dengan datangnya kapal antariksa yang mulai memasuki atmosfer. Setelah itu, Maki memasuki bangunan utama diikuti oleh John. Di sana mereka bertemu mesin pemindai dengan suara yang sudah dikenali John. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini dan ingin dilanjutkan, izinkan saya untuk mengetahuinya dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!